RWB Studio mempersembahkan Teras Iman Podcast bersama Pendeta Yohanes Huta-Hutar. Shalom semuanya. Selamat datang kembali di Teras Iman Podcast di episode ke-13. Oh, angka magic tuh, Bos. Angka yang lucky number. Yoi, lucky number. Dan tetap bersama dengan kami di beberapa segmen yang akan datang. Mungkin kita akan berjumpa dengan orang-orang yang berbeda. Semoga jadwalnya tidak berubah, ya kan? Yoi. Itu penting, Bos. Kalau boleh, mohon maaf minta izin ini mic-nya dideketin. Iya. Oke. Gua kalau begini jadi ingat waktu muda. Wis, vokalis kah? Bukan. Jagain sendal kawan-kawan. Ada kontribusinya Iya tetap dong, kan di band kan. Tetap saya masuk studio band hampir setiap minggu waktu masih sekolah. Masuk doang. Ya karena di rumah saya nggak ada AC. Studio Ngadem. band waktu itu ngadem, Bos. Belum ada Tidur gratis nyaman, Bos. belum ada Papamart ya. Iya, sampai sesusah itu ternyata hidup saya dulu. Biar dapat angin AC. Yoi. Di episode yang dadakan ini. Episodenya sebetulnya dadakan karena ada cancel juga. Cancel. Ya biasalah, mungkin di zaman pandemi ini agak susah ngatur schedule. Iya ya. Apalagi kita masih Apa mungkin PK-nya harus dibesarin? waduh. Tim, semoga mendapatkan berkat yang lebih agar kita benar memberangkatkan Oh, iya dong. narasumber yang datang Oh iya dong. dan bisa memulangkan dengan sukacita. Iya dong. Haleluya. Iya kan? Aduh, pembahasan kita di malam ini, David, tapi apa kabar makin keren aja loh. Ya ini juga baju pulang kantor. Gue dengar Seadanya udah aja. mulai ada yang merhatiin, makanya semakin keren ya. Aduh. kan? Kayaknya. Kode. Oke. Pembahasan kita. Ya, pembahasan kita pada episode ini lebih ke gue ngeliat nih pergolakan ngeliat isu-isu fenomena yang terjadi di sosial media juga banyak. Terus itu menjadi kayaknya harus kita bahas nih di Apa Teras itu? Iman Podcast. Persoalan apa yang sedang menjadi fenomenal di minggu ini berarti? Kalau gua harus sebutin satu kata sih atau ya satu kata, perselingkuhan. Selingkuh. Oke. Jadi banyak tuh kan tuh Para banyak tuh pelaku-pelaku kan ya pelaku-pelaku kan? yang lagi hot-hotnya minggu ini Iya. dibicarakan juga. Oh iya betul. Mungkin prinsipnya masih memanjangkan arti selingkuh mereka. Selingan indah keluarga utuh ya. Oh, iya. Selingannya indah, tapi maunya keluarganya tetap utuh. Gak bisa. Nggak bisa, Dosa tidak ada yang tertutupi. Iya benar. Semua jelas di hadapan Tuhan. Terbongkar juga kan? Terbongkar juga akhirnya. Terendus. Minum dulu ah. Sudah mencium bau-bau tema-tema berat kan. Iya, karena persoalan selingkuh, Bos. Banyak yang mungkin terusi kanan kiri nanti ya, tapi kita bahas ini persoalan Yes. agar membangun mental yang baik ya. Yes. Tidak ada lagi alasan anak muda tidak bertahan di tengah keluarganya yang baru dia bangun karena broken home. Karena selalu berangkatnya seperti itu, mama bapak saya broken home, ujungnya dia mau jadi broken home, ya kan? Ini yang selalu menjadi Terinfluence berarti nular tuh. alasan. Iya, Tapi ya bukan broken home-nya sih, lebih ke antar pribadi dulu nih yang selingkuh nih. Gue mau tegasin di situ karena yang gue lihat justru public figure ini terlihat bahagia di sosial media, oke. terekspos secara positif, punya materi yang melimpah bisa dibilang. Berarti nggak kekurangan duit juga ya? Tidak kekurangan duit, tapi kok bisa ada isu negatifnya malah tentang perselingkuhan. Oh. Gue pikir tuh tadinya selingkuh tuh apa sih faktor-faktornya kan?
karena misalnya si suaminya atau si cowoknya kere kah, apalagi nggak punya duit, terus ceweknya selingkuh. Kok sekarang lebih ke mereka kelihatannya bahagia, kayak nggak punya masalah, tiba-tiba ada gosip mereka selingkuh, ada orang ketiga, mereka cerai gitu. Iya. Ya, kalau ada di foto-foto thumbnail-thumbnail yang lucu-lucu gitu ya kan. Jadi foto itu kelihatannya depan. Padahal ketika di belakangnya udah ada pisau nancep ya kan. Kita nggak tahu apa di balik layar. Semua ketahuan begitu besar ketika persoalannya tertangkap basah. Jadi banyak yang menjadi terbongkar dan oh ternyata hanya gimmick doang kebahagiaan itu yang mungkin sedang menjadi tren. Karena sampai orang Kristen juga banyak yang selingkuh sekarang ya. Banyak. Public figure gitu ya. Yes. Iya ya, itu yang karena itu kita angkat ya. Yes. Ya, bahaslah satu persatu. Nah, ini sih sebelum berangkat ke artikel yang gue pengen sharing nih ke pendengar, gue pengen tahu deh, ada nggak sih kita sebenarnya punya historical secara teologi tentang perselingkuhan? Wow, tentunya di dalam Alkitab ya ada yang mungkin terekspos dan selalu kami hamba Tuhan mengkhotbahkan adalah kebaikan, ya kan? Tapi di 2 Samuel juga menceritakan tentang ada satu perselingkuhan, yakni seorang raja yang besar di Israel, Raja Daud namanya. King David. King David. Iya, Tukang betul. selingkuh dong gue. Aduh, tapi kan lu belum lahir zaman itu. Belum. Berarti faktor genetik nih yang Bukan, David yang selingkuh-selingkuh. itu maksud orang tuamu buat nama David, nama Daud itu biar besar seperti Daud. Bukan semuanya masuk. Bukan selingkuhnya ya. Bukan jadi raja selingkuh Anda. Janganlah, janganlah. Jadi di cerita Raja Daud, dia melihat ada satu istri dari prajuritnya yang bernama Uria ketika Uria sedang berperang. Kalau tidak salah dengan bangsa Filistin. Jadi Raja Daud melihat ketika berjalan di atas istana, melihat ke bawah ada yang sedang mandi. Itulah Batsheba, istri Uria. Dan setelah itu dia memakai kekuasaannya untuk memanggil istri dari prajuritnya ke istana. Dan disitulah terjadi semua yang diinginkan oleh si iblis. Tentunya si iblis, ya kan? Maka Gak dosa salah itu dong terjadi. Davidnya. Hah? Gak salah dong Davidnya. Davidnya salahnya cuman mengiyakan perintah iblis, bukan perintah Tuhan. Ya gue belain David tuh. Gue belain yang namanya David aja. Ya itulah singkat ceritanya sebagai ya berarti ada satu tokoh di Alkitab yang kita mendengar khotbahnya luar biasa tentang tokoh ini. Ternyata di 2 Samuel nanti kita baca aja di rumah kita masing-masing itu ada kalimat-kalimat yang bisa kita telaah sendiri dan itu agak sedikit historikal lah. Artinya itu dituliskan secara histori. Wow. Dari cerita Raja Daud. Dari tahun 900 sebelum Masehi. Betul. Sudah ada tuh. Lebih. Kisah perselingkuhan tuh. Iya. Jadi sebelum Tuhan Yesus datang pun sudah ada. Bahkan setelah Yesus datang dan pergi ke surga, bahkan kita zaman milenial ini makin banyak Makin ya banyak kan. kasus perselingkuhan. Ya kalau Raja Daud dia kaya, ya kan? Hartanya banyak, selingkuh wajar ya kan? Enggak juga bos. Ya kan gue ngebayanginnya gitu nih. Oh iya. Logik gue nih kan, doi kaya, punya duit banyak ya kan? Iya. Parente lah ya kan? Itu dia. Jadi ini kalau zaman sekarang udah kere, selingkuh juga. masih juga doyan selingkuh. Jelek gitu. juga selingkuh juga. Oh iya, Raja Daud ganteng. Iya. Tapi enggak ya, harusnya kita tetap mempelajari koridor kebenaran firman.
kita berdiri teguh di dalam kebenarannya, dan ya secara logika sederhana tulang rusuk si Adam kan cuma diambil satu, nggak diambil semuanya. Kalau diambil semuanya dia bener, dia orang Batak, hidup tanpa tulang dia. Hidup Mungkin cuman hidup dengan nan tulang. dan tulang gitu. Ya, jadi itulah sedikit gambaran bahwasannya ternyata sudah dari dulu menjadi hal yang tidak disukai oleh Tuhan, yakni perselingkuhan. Yes. Ya. Jadi perselingkuhan itu harus kita kaji secara, ya mungkin kita bisa buka artikel apa-apa aja. Mungkin dokter juga ada yang mengkaji dengan dunia kedokterannya, Yes. biar kita sama-sama Oke. belajar, Bos. Gue mau minta tanggapan lo dari artikel yang bakal kita share nih. Oke. Tanggapan lo tentang selingkuh. Walaupun dia bahagia, juga tetap, walaupun pasangan ini terlihat bahagia, mereka tetap punya potensi selingkuh. Ada satu di sini alasannya karena genetika. Gen selingkuh cenderung untuk selingkuh atau menahan diri dari terlibat dalam hubungan yang serius atau monogami. Menahan diri terlibat dalam hubungan serius atau monogami. Jadi dia tidak mau monogami nih sebenarnya. Oh gitu ya. Ada gen. Iya. Kalau gen gimana pandangan lo, Bang? Ya, secara genetik itu dari sang pembuat artikel, ya mungkin bisa jadi. Kalau saya mengartikannya, terkadang ada hukum tabur tuai. Jadi ketika si orang tua pun menabur, anaknya yang menuai. Maka setiap kita harus menjaga pribadi kita agar tetap hukuman itu tidak terjadi. Karena complicated ya kalau kita bahas ya di tengah-tengah kehidupan ini. Contoh, David berbuat dosa, pasti yang diomongin orang tua David juga. Padahal dia tidak berbuat atas dosamu dan tidak setuju atas dosamu. Jadi saya katakan ya itu genetik itu diartikan bisa tabur tuai. Makanya di Alkitab bahkan kembali lagi di perjanjian lama bahkan sampai keturunanmu ketiga dan yang keempat. Jadi ada pembahasan itu juga. Artinya gen bisa saya Jadi katakan pertimbangan. setuju ya, bisa menjadi pertimbangan karena ada yang menabur, karena ada orang tuanya mungkin seperti itu, jadi anaknya seperti itu. Bisa jadi. Oke. Ini serius ya karena kalau dari riset di artikel ini ya memang 80% itu terjadi, 80% perceraian itu dikarenakan selingkuh. Lalu yang kedua poinnya, lebih baik daripada seks yang hebat. Ini lebih ke sensasi, Sensasi. ke fetis. Orang yang senang akan selingkuh untuk mencoba hal-hal baru, tetapi itu tidak berarti bahwa mereka ingin menyingkirkan hubungan mereka saat ini. Itu kayak yang tadi lo bilang, Bang. Apa tuh? Selingan tapi ingin keluarganya utuh. Gitu. Untuk Ya. sensasi fetis yang pengen dicobain ke cewek lain atau cowok lain ya. Kan cewek cowok bisa. Ada kemungkinan kan untuk berselingkuh gitu. Jadi selingkuh lagi-lagi ya, berarti kalau sudah pembahasannya seperti ini perselingkuhan di tengah rumah tangga ya. Jangan nanti pacaran. Jadi kalau pacaran udah bahas-bahas begini juga berarti pacaran aneh juga ya. Ya memang begitu. Jadi kita harus batasi. Artinya ini tadi ada sensasi. Oke, persoalan perselingkuhan tentang hal ini ya itu tidak kompromi ya.
Yang saya katakan, saya bukannya menyatakan setuju kalau dia gennya selingkuh, dia enggak, tetap harus berpegang teguh kepada kebenaran firman. Yakni orang tua kita yang hakiki adalah Allah itu sendiri, bukan orang tua yang melahirkan kita. Walaupun orang tua yang melahirkan itu berbuat salah Betul. di masa lampau gitu, Betul. tetap yang jadi acuan orang tua kita itu Yang Allah. hakiki adalah Allah. Karena kenapa? Yang tidak pernah meninggalkan kita di lumpur dosa yang kita buat sekalipun cuman Tuhan. Cuman Allah yang kita sembah. Orang tua kita ketika mereka tahu perbuatan kita melenceng, oh pasti bukan hanya kita ditinggalin, udah dihukum, dimaki-maki segala macamnya. Jadi orang tua yang hakiki tetap Allah. Maka saya juga tidak setuju kalau dibenarkan karena gen. Ya, secara Alkitab. Tapi kemungkinan itu ada. Ada. Yang kedua tadi karena sensasi. Berarti di dalam pernikahannya dia hanya menjadikan keluarga atau pernikahannya rekreasi. Yang ketika bosan dia retreat ke tempat lain. Wow. Ini yang salah, Bos. KKR dia. Jadi bukan KKR juga, retreat. Iya kan, rehat-rehat, istirahat di tempat lain. Dosa dia kalau nggak sama pasangannya. Yang saya ingin katakan, saya juga tidak setuju dan tidak dibenarkan. Jangan sampai seperti itu juga. Ya kalau tidak setuju selingkuh sih memang semuanya juga tidak setuju ya akan perselingkuhan. Iya. Tapi ini kita kasih tahu sensasi-sensasinya. Ini nomor 3 udah ya. Orang tua yang selingkuh. Sama tadi ya. Dijadikan alasan lebih tepatnya ya buat orang tua gua aja selingkuh Oh iya bisa jadi gitu ya. mungkin. Terus Ya, ya. ada romantis. Oke, romantis, Romantis. gimana? Pelakor nih. Iya, Kok jadi cuman pelakor doang sih, pebinor mana? ya sama lah mungkin pelakor pebinor itu. Nggak adil soalnya kalau dari sisi feminisme ini. Emang cuman Perempuan. aja ya kan. Laki-laki juga banyak, Bos. Laki-laki juga emang geragas juga. Kalau abang sendiri kapan terakhir selingkuh? Viral langsung ya. Ada nggak kepikiran? Ada nggak sih kepikiran kalau? Enggak lah. Nggak lah ya. Enggak lah. Serius nggak? Berdoa lah. Ah. Enggak lah, lihat mata saya. Oh. Yang di rumah udah bagus saya. Iya aja lo. Iya. Kaleng beras. Sensasi. Oh ini sensasi di sini. Oke. Sensasinya, jika Anda tidak memiliki alat untuk melakukan skydiving, Anda mungkin akan selingkuh dengan pasangan Anda. Ini susah saya artikan. Sky langit, diving apa nih? Diving itu menyelam. Menyelam di langit. Kayak Kan susah kan diartikannya. Istilah ini kadang bikin bingung aja. Oke, Tapi lanjut. poinnya ke sensasi. Oke, Sensasinya terus? itu dia mengejar sensasi. Emang sensasinya selingkuh tuh aneh-aneh ya sekarang ya. Kenapa lu bilang gitu? Aneh nih kalau gua dulu selingkuh sekedar ngerasa wah gua punya banyak cewek nih kan, jadi kayak Kayak bangga gitu ya. bangga gitu kan. Tapi itu selingkuh versi pacaran berarti. Iya, Oke, selingkuh oke. versi bocah lah. Bocah, iya. Sekarang makin complicated, karena hal sepele juga bisa jadi dampaknya ke rumah tangga gitu. Ya, ini yang harus kita garis bawahi. Bahwasannya memang iblis sudah menawarkan dosa secara obral besar-besaran, Bos. Oke, obral. Iya. Jadi kalau dulu mau dosa tuh mahal ya. Dosa itu sulit. Sulit. Dosa bukan hanya mahal, sulit. Kenapa? Kalau ini pembahasan tentang perselingkuhan, kita tidak bisa terlepas dengan pornografi. Sorry ya, video porno dulu sulit didapat. Kalau di Oh iya, susah tuh dulu. Oh, pakai kode-kode, Bos. Ya Kalau kan? mau beli CD ya. CD dulu pakai VCD, pakai DVD, itu untuk membelinya pakai kode-kode dia. Kodenya apa tuh waktu itu? Gue juga lupa ya kan.
Kalau Ingat lah, pura-pura aja saya oh, lupa iya, ya kan. tahu lah kita. Waktu SMP itu kode SMP. Iya, SMP Beli itu film Mickey Mouse dong. Mickey Mouse sih ya betul. Mickey Mouse Udah katanya. paham tuh ya. Iya, udah paham. Ketipu lagi. Beneran pas di setel. Udah matiin lampu. Itu Tom and Jerry beneran. Beneran dia kartun. Aduh. Kalau beli video porno dulu yang pasti itu harus ke Glodok ya kan. Ke Glodok. Jauh lah kita dari Bekasi, anak SMP mana mampu. Iya, naik kereta. Diculik iya. Jadi angker anak kereta demi VCD. Buset, dulu kereta itu nggak kayak sekarang tertibnya. Dulu kereta underground bos, ada yang sampai duduk di atas. Lu inget gak sih? Bau Metal kereta dulu luar biasa. Bau peternakan dulu. Jadi begitu naik kereta kemungkinan dua, kalau nggak meninggal pingsan. Karena akses tadi ke pornografi. Ya, Fetis juga jadi jadi aneh-aneh. sensasi dia kan. Karena dia berpikiran memenuhi sensasi pikirannya. Bahkan ya itu terbangun karena kenapa? Karena dia yang membangun sendiri. Dia yang rajin nonton video porno, dia yang rajin dengan kegiatan porno secara solo, secara pribadi, sorry ya. Ini yang membuat imajinasinya jadi ingin bertambah-tambah. Jadi kalau kita menyelami dosa itu bahaya. Kenapa? Karena kandungannya akan menambah lagi. Sama aja seperti anak muda ya kan, yang lagi pacaran, awalnya megang tangan. Betul nggak? Bener. Begitu megang tangan dibolehin, mulai ngerangkul pinggang. Oh iya naik. Iya dong. Kalau ceweknya yang bener langsung saya gampar dalam nama Tuhan Yesus ya kan enak. Tapi ya kalau itu diizinkan lagi naik dia. Mulai sayang beb, aku pulang dulu ya. Mulai cium kening. Sorry ya, kalau itu diizinin lagi mulai turun lagi. Ujungnya mulai naik semua. Kalau sampai cium kening doang boleh nggak sih? Hah? Kalau cium kening doang boleh nggak sih? Secara apa nih? Pacaran. Pacaran ya. Kan kayak cium kening doang lah. Goodbye. Iya. Maksudnya gue juga gitu soalnya. Lu ngasih pertanyaan yang ngejebak gue bos. Iya. Iya kan nggak sampai lebih gitu. Ya anggap aja kita bisa menjamin kalau kita tuh bisa jaga diri gitu. Tapi ya cium kening. Ya udah lu aja dah. Iya ya. Gue nggak bisa memutusin. Nggak apa-apa lah ya kalau gue ya. Kalau gue prinsipnya sederhana. Gue kan SD 7 tahun. Iya. Kembali lagi nih. Jadi pola SD gue mainkan. Cium kening. Indra pencium itu apa? Indra pencium itu hidung. Bukan mulut. Ya kalau hidung gua ke kening, ya mulut udah. Itu hidung. jadi lu Gue nyium hidung. Nah, ini kening cewek nah, lu nih. Ini kening cewek lu nih. Nih hidung lu nah ini. Nah, kalau itu boleh kali. Gue jadi ngendus namanya. Bukan cium kening. Sudahlah. Sudahlah, gak usah dibahas. Menghancurkan pencitraan saya saja. Oke, next. Oh, tidak ada akuntabilitas ini maksudnya mungkin lebih ke ya gue ini bukan siapa-siapa jadi kalau gue selingkuh juga nggak ada yang tahu gitu. Jadi ya udah nggak apa-apa gitu. Wah, ngeri ya. Nah, tapi tetap dikorbanin keluarganya juga kan atau pasangannya. Ya memang pola iblis kerja ini tawar-tawarannya selalu di logika kita kayak win-win solution ya. Kayaknya maunya kita menangkan aja. Oh iyalah. Iya ngeri loh. Jadi kalau polanya seperti ini, Lau atau David pergi ke Singapura atau Thailand. Oke. Itu kan nggak ada yang kenal lo di situ. Jadi bebas buat dosa di situ. Oh ya karena nggak ada yang kenal gua, ya udahlah. Ngeri kan? Jadi makanya aja. Dilokalisasi lah gitu. Buset, apalagi itu ya. Ya kan? maksudnya dilokalisir sih. Salah gue sih. Dilokalisir gitu. Tempatnya di mana gitu biar nggak ada ketahuan gitu. Nah, maka kita harus menyikapi dengan hikmat dan bijaksana, tetap tidak dibenarkan lagi-lagi. Karena ya siapapun kita, dosa itu bukan persoalan manusia yang mengatakan itu dosa, maka kandungan dosa itu menjadi satu hal yang krusial. Oke, Iya. David. Oke.
Itu tadi sensasi. Tidak ada akuntabilitas. Lalu konsep kenapa selingkuh. Yang ketujuh adalah pecinta masa lalu. Wow. CLBK ya? Tentang pasangan yang menghabiskan waktu atau berinteraksi dengan mantan mereka. Yoi. Nah, lu sendiri setuju gak sih sama konsep kalau misalnya udah punya istri atau udah punya pasangan atau ya udah berpasangan lah ya, udah pacaran atau udah menikah, terus pasangan kita ini masih berkomunikasi dengan mantannya? Gua, Yes. saya tidak lah. Tidak setuju. Tidak. Even kalau mereka cuma pengen ngobrol doang, Tidak. tidak. Karena terkadang Even kalau mereka cuma pengen update kehidupan doang, gimana lu sekarang? tidak. Tidak juga. Kenapa? Karena uniknya saya ketemu dengan yang seperti itu. Oh gitu. Ya jadi alasannya nggak mau punya musuh. Oke. Tidak biasa musuhan. Walaupun sama mantan ya bisa baik-baik aja dong. Mm-mm. Masih bisa ngobrol dong sama mantan. Oke. Nah ketika dia udah punya pacar atau nantinya punya suami atau istri, Mm-mm. itu masih boleh nggak sih punya pikiran kayak gitu? Kalau yang menurut saya benar sih tidak. Lagi-lagi tidak dan tidak. Iya nggak apa-apa. Kenapa? Karena yang pertama saya menganggap diri saya beriman teguh dan saya melakukan itu. Sorry terkadang iman boleh teguh, tapi kembali lagi daging ini lemah. Artinya jangan pernah membuka kesempatan iblis. Even di mana lu tahu lu gue kuat kok, orang cuman yang simple-simple aja. Yes. Ya karena semua memang berangkat dari hal yang simple. Dan kembali lagi kita nggak ngerti nih cara iblis kadang halusnya bukan main. Reoni, Iya. nggak usah jauh-jauh Reuni lu reoni. nggak setuju sama konsep reuni? Kalau ada mantannya dia di situ. Oh ya iyalah, makanya saya bilang bukannya kita otoriter ya atau saya berpikiran kolot dan kuno, no. Tapi jangan sampai membuka, kita tahu nih vision, penglihatan ke depan. Kita tahu nih dampak-dampaknya apa aja. Dan jangan sampai yang sudah kita tahu, kita malah larutkan di situ. Iblis lebih pintar lagi caranya. Terkadang kalau kita S1, orang tua saya selalu katakan gitu. Iblis S2. Kalau kita S2, iblis S3. Kalau kita S3, iblis profesor. Kalau kita profesor, iblis bocor, bos. Iya. Pasti selalu lebih pintar. Lebih pintar, maka janganlah. Karena CLBK apa mantan-mantan ini membuka peluang bagi karya iblis untuk menghancurkan keluarga. Partikel terkecil dunia ini keluarga. Partikel terkecil gereja adalah keluarga. Dan di mana Tuhan Yesus concernnya kepada keluarga. Keluarga Lazarus, pernikahan di Kana, semua tentang keluarga. Maka jangan membuka peluang yang menghancurkan keluargamu. Walaupun apa nih alasannya, pencinta masa lalu, CLBK. Ya kalau pencinta masa lalu mungkin ekstrim lah. Tapi contoh yang tadi gua kasih kan dia cuma pengen ngobrol, nggak pengen punya musuh. Itu tetap harus dihindari kah? Saya menjalankan kekristenan itu pure, tidak memakai konsep yang lain. Konsep yang lain nanti menjaga silaturahmi walaupun dengan mantan istri. Sorry, karya iblis itu lebih nyata dibandingkan keimanan manusia. Maka banyak yang terjelembab di karyanya iblis
Karena kita mau mengiyakan hal-hal yang sepele tadi. Lebih bagus kalau sudah tidak, kalau sudah menjadi masa lalu ya udah, biarkan romantisme masa lalumu itu di pikiranmu saja. Jangan sampai engkau aksikan, menjadikan itu hal yang engkau lakukan gitu, jadi satu aksi. No, Berarti maka kalau kakak telepon-teleponan sama mantannya lu marah dong? pecah handphone. Oh, Alat penghubungannya kita serusak ya kan. Jangan hubungan saya oh jangan rusak. hubungannya dirusak, Iya, handphonenya dirusak. pecah handphone. Next. Tidak setuju, oke. Tidak setuju. Ya yang 8 ini udah pasti nih. Kesempatan ada di sana. Bang Napi nih. Bang Napi. Yo, Kejahatan terjadi bukan karena ada keinginan niat, lah, iya, tapi ada kesempatan. Waspadalah. Konsep kesempatan tadi sih kurang lebihnya iblis lebih pintar lah ya. Iya. Kalau ada mengarah ke kehancuran pasti dia maju mendukung tuh. Iya. Oke. Gue sih lebih ini deh sekarang deh. Pengen nanya yang lebih berperan dalam perselingkuhan. Tadi sempat kita bahas juga kalau feminis tuh pasti ngebelainnya perempuan bukan selalu korban. Oke. Gitu. Sebenarnya menurut lu sendiri Bang, cowok apa cewek nih kalau selingkuh nih yang salah nih? Dua-duanya lah. Harus dua-duanya. Harus dua-duanya lah. Ya karena ada yang mengiyakan, ada tawaran, ada yang mengiyakan. Iblis menawarkan buah tentang ilmu pengetahuan baik dan benar. Hawa ditawarin. Ya yang dosa menurut Allah siapa? Ya ularnya ya Hawa juga. Adam makan pemberian dari Hawa. Yang disalahin siapa? Ya Adam juga. Maka yang dikutuk tiga-tiganya. Jadi konsep itu harus tegas kita katakan secara konsep gereja, konsep Alkitab. Bahwasannya ya dua-duanya terjadi karena dua belah pihak. Ya dong. Maka harus Siapapun inisiatornya. siapapun. Makanya kita kalau di tengah-tengah emosi harus mampu mengendalikan emosi kita. Di tengah-tengah pertikaian rumah tangga harus mampu mendelegasikan ini persoalan kepada Tuhan. Biar Tuhan yang selesaikan. Lebih nyaman kok. Jangan ngomong sama mantan. Wow, kelar hidup kita bos. Iya dong. Iya. Bisa dimanipulasi nanti. Bisa menjadi ya banyak hal yang unik lah yang terjadi di tengah kehidupan berumah tangga. Tadi lu bilang masalah pasangan yang cantik, lu bilang pasangan yang ganteng. Iya benar-benar. Selingkuhannya bisa jelek bos. Iya benar. Ya dong. Selingkuhannya nggak lebih bagus gue lihat. Iya. Jadi manusia itu yang harus kita pahami ada Tapi dua. kan bisa karena dia bikin nyaman, lebih nyaman. Nah itu dia. Manusia ada dua yang gue pelajari, ada ekstrim atas, ekstrim bawah. Jadi ekstrim atas kalau cantik lebih cantik lagi. Ya kan? Oke. Walaupun ya sama bikin nyaman atau segala macamnya. Tapi ada juga manusia yang udah cantik, udah bagus, udah ganteng, udah bonafit, di ekstrim bawahnya. Dicari yang jelek, dicari yang mungkin yang pengen ngerusak pasangannya dengan cara itu. Paham nggak? Emang pengen selingkuh aja gitu. Iya, tapi pengen juga menghancurkan kesombongan pasangannya ini. Dia ganteng, tiba-tiba selingkuhannya jelek. Dengan tujuan tertentu memang pengen menghancurkan mental si pasangannya. Betul. Itu makanya manusia itu selalu begitu, ekstrim atas, ekstrim bawah. Atau juga lahir udah bosan ngeliat yang cantik, udah bosan ngeliat yang ganteng. Maka cari yang jelek. Berarti memang orientasi, tergantung orientasinya pada saat itu aja ya. Iya. Ya memang sesaat kan. Tapi intinya sih keunikan manusia itu yang membuat makanya sampai berapa kriteria perselingkuhan. Unik manusia. Kalau dikaji masing-masing alasannya bisa beda. Iya kayak wajar-wajar aja sih kalau gue lihat.
Iya. selingkuh, jadinya alasannya ini, oh ya udah wajar selingkuh. Kayak jadi maksud gue jadi diwajarin gitu. Iya. Itu ya bantalan orang ya, nggak mau disalahkan. Jadi eh, apalagi udah global sekarang sih. Pantas aja karena suaminya kere nggak punya duit jadi dia selingkuh. Jadi kayak ya boleh aja gitu selingkuh. Terus ada artikel juga yang bilang kalau beberapa alasan, sekian alasan kenapa selingkuh itu wajar terjadi. Oh, jadi wajar gue bilang, jadi bingung juga gue. Iya. Makanya kembali lagi kalau kajiannya secara material dunia, maka kita akan benarkan mereka dengan kekayaan dunia suka-sukanya, ya kan? Kayak ada beberapa yang bikin konten bahkan dengan selingkuhannya, tapi nggak cerai, bos. Itu ngeri itu. Anaknya udah kasih tahu, papa mau berubah nggak? Kalau nggak berubah, mungkin papa akan berubah setelah saya, anak putrimu, dibuat seperti itu sama suami saya kelak. Ngeri loh. Jadi ya saya katakan maka kembalilah back to Bible lah. Semua jawabannya ya harus kembali ke Alkitab. Kalau kita kaji secara dunia, nanti dunia membenarkan. Dunia ini kan kerajaannya si iblis, Oke. ya kan? Kalau gitu kita pakai tips-tips dengan bahasa dunia gimana buat kita lah dulu cowok nih. Oke. Kita nggak usah mikirin perempuannya dulu ya. Kita dulu nih cowok nih. Biar nggak cepet ngambil keputusan buat selingkuh gitu. Karena sensasinya emang luar biasa sih. Dopamin itu bisa bikin kecanduan juga buat selingkuh gitu. Iya. Adrenalin kan. Gitu. Maksudnya tips lu deh yang berumah tangga Mm-mm. biar tidak terjadi perselingkuhan di rumah gitu. Apa yang coba lu maintain di rumah biar supaya istri lu tuh nggak selingkuh. Oke. Yang Karena mungkin kita nggak kepikiran kan betul, sekarang kan. betul. Jadi Baik-baik yang saya aja. selalu maintain adalah saya tidak bisa diduplikatkan dengan orang lain. Artinya, saya sudah punya keluarga kecil yang saya ingin kasih catatan yang hidup. Saya mengasihi dia, mengasihi anak saya juga total. Anak saya dikasihi oleh mamanya. Jadi ketika total mengasihi anak kita, yakinlah istri mau semarah apapun, contohnya lagi marah sama kita nih, ya kita lebih care aja sama anak kita, bawa main, ya kan, bercanda-bercanda, dia lucu kita smackdown, ya kan. Nanti itu istri akan Cedera. balik moodnya. Cedera dong. Oh iya, artinya istri akan balik moodnya. Jadi jangan sampai kita bisa diduplikatkan sama orang lain. Kita total menyayangi, ya memang kita ya apa ya istilahnya, man family apa? Ya laki-laki bapak, ya pokoknya The man in the laki-laki family. lelaki keluarga lah yang cinta keluarga. Yang kedua, bagaimana saya memaintain perasaannya juga. Yakni terkadang bukan karena melulu usia pernikahan panjang berpuluh tahun itu menjamin tidak selingkuh, no. Maka selalu ada kejutan-kejutan kecil. Jadi ya setiap kita manusiawi sekali lah diberikan surprise-surprise yang tidak bisa dibuat oleh orang lain kan. Kau sering ngasih surprise? Ya nggak sering juga Romantis sih. sekali Anda. Saya sering. Begitu istri saya buka dompet saya, kok nggak ada isinya gitu. Surprise itu udah surprise banget. Itu lebih ke wabah, bencana. Ya kan nggak ada yang bisa niru saya seperti iya. itu ya kan? Nggak lah, artinya ya tetap kita kembalikan setiap mood kita lagi jelek, cinta kita mula-mula itu apa, perjuangan kita mendapatkannya gimana. Nah itu harus tetap di Ya itu yang harus kita bahkan kita harus tulis di diary. Kalau hobi kita baca ya kita baca lagi. Oh iya, berat bos, berapa yang gua kalahin nih, cowok tajir-tajir ganteng-ganteng gitu. Jadi kita akan kembali lagi, oh iya memang dia yang saya kejar, dia tujuan saya, dia pelabuhan saya.
Luar biasa dong. Luar biasa. Tips itu. Anda luar biasa. Yoi. Lagi. Teras Iman Pendeta Jofam. Bener. Isinya tentang romantisme Yo, keluarga. Gak romantis amat sih, tapi ya minimal saya nggak bisa diduplikatin. Nah, itu yang penting ya. Ada lagi, Bang? Ya, yang berikutnya ya kembali lagi kita serahkan semua sama Tuhan. Yes. Ditutup kembali dengan doa bersama. Keluarga adalah bahtera, keluarga adalah rumah ibadah, rumah doa. Bangun itu penting. Ya kalau nggak bisa ngumpul semua, ya minimal pas pengen tidur anak kita lipet tangannya, ayo bang doa, ayo bro doa, ya kan doa, ya dia nggak ngerti, yang penting kita spellingin aja. Tuhan Yesus yang baik, ini mau bobo, berkati kami, lindungi kami, jaga kami, itu powernya menurut saya powerful sih. Dijaga ya. Puji Tuhan. Tapi Udah 5 pertanyaan selanjutnya, tahun. Apa tuh? jika sampai terjadi perselingkuhan di rumah tangga pendeta Yohanes, apa yang akan Anda lakukan? Ini pertanyaan ya. Pertanyaan, berandai-andai aja. Berandai-andai, tolak-tolak dalam nama Tuhan Yesus, jangan dong. Iya dong. Iya dong. Jika terjadi ya. Jadi, cerai kah? Ya pasti pisah lah. Bisa ya. Kalau cerai kan diceraikan Tuhan, ya kan. Tapi tolak-tolak dalam nama Tuhan Yesus, bos, enggak lah. Iya dong. Iya, kita kan harus punya. Enggak, karena prinsip saya yang nggak perlu dipikirin, jangan dipikirin. Oh yes. Karena yes, begitu. yes. Jadi terbangun dia, jadi itu Oke. momen yang dipakai iblis. Oke, buat orang bagaimana buat orang? Buat Gua deh misalnya gua. Ah. Gua. Istri gue selingkuh nih. Saran lu buat gua apa? Ini jika lagi. Iya, gua. Tapi kan lebih enteng kan daripada memikirkan perselingkuhan itu terjadi di keluarga Anda. Bukan, maksud gue begini. Kalau lu sudah merancangkan hal yang lu takutin, Bukan dirancang. atau lu memikirkan mengkaji itu dipakai. Takutnya begitu. Takutnya begitu. Tapi kalau itu terjadi, Yes. Gak ya apa-apa. pisah, tapi jangan cerai. Pisah dong. Iya dong. Paham ya, pisah secara prinsip kan nggak apa-apa. Tapi kan masih dalam satu rumah tangga. Tapi kan nggak cerai. Nah yang kedua, kalau memang Anda yakin bahwasannya pasangan Anda selingkuh dan Anda sehat, ya kan Anda tidak selingkuh, Yes. maka Anda ya harus yakin juga bahwasannya perceraian itu tidak ada. Artinya begini ya, susah juga sih membahasnya. Tuhan Yesus membahas tentang ceraikan satu ayat di dalam Alkitab, 2 ayat di dalam Alkitab kita, tapi nggak ada dibahas kawin lagi. Nggak ada di Alkitab manapun kita baca, nggak ada ini Tidak membahas ada anjuran kawin kalau lagi. Anda bercerai, Anda tidak boleh kawin lagi. Nggak ada rujukannya di dalam Alkitab. Ya karena dia selingkuh, maka saya bisa kawin lagi. Nggak ada. Ya, jadi Gitu. bisa. Cerai ya cerai aja. Cerai aja, Iya, tapi tidak ada anjuran. Tidak ada anjuran untuk menikah lagi. Maka kalau Anda ingin tetap stabil kualitas kehidupan kesehatan, karena kita tidak bisa terlepas lagi kalau sudah menikah nih untuk kegiatan rumah tangga ya nggak usah cerai lah, ya ampuni dia. 777 kali 77 engkau harus mengampuni. Arti 7 itu kesempurnaan, artinya ya kita harus sempurna di dalam mengampuni orang. Itu yang tertulis ya. Semoga kita bisa menjalankan. Berat. Wow. Mengikut kebenaran tidak ada yang tidak berat. Wow. Karena kita masih tinggal di dalam kedagingan, ya kan? Pendeta Jofams, yoi. Nggak usah terkesima gitu, tutuplah. Wow. Oke. Puji Tuhan sudah selesai, Puji saya Tuhan. diinterogasi. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian bisa Tidak mengambil nilai. berselingkuh. Tidak berselingkuh. Janganlah ya. Janganlah. Jangan. Nggak worth it lah ya. Jangan. Buat perjuangan yang udah kita lalui Iya, selama ini. betul. Iya. Oke.
Tuhan Yesus tetap memberkati keluarga Anda, keluarga kecil berbahagia karena di dalam Tuhan. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam Teras Iman Podcast karena Ada Alkitab, ada kopi. Teras yuk. Diskusi seputar kehidupan, cinta, dan teologi. Ada Alkitab, ada kopi. Teras yuk.